Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lentera Indonesia yang dipersembahkan oleh Aku percaya tanah pertiwi tak pernah sungkan menghidupi. Aku percaya jika biji ditanam di ladang akan tumbuh kemakmuran. Dan jika ilmu ditanam dalam pikiran, maka akan tumbuh kemakmuran yang berkelanjutan. Ini sekelumit kisah, sawit itu baik. Keceriaan mereka seperti biasa mewarnai hari-hari di kebun sawit. Jadi ingat masa kecil dulu. Ayah biasa mengajakku ke kebun untuk sekadar melihat bagaimana buah sawit dipanen. Lalu, berondolan atau biji sawit yang jatuh dari tandan aku mainkan. Seperti yang saat ini Sarni dan adiknya lakukan. Orang tua Sarni adalah salah satu petani sawit yang bekerja di kebun ayah selama hampir 1 dekade. Petani senior seperti ini kami sebut generasi pertama. Mereka adalah tipikal petani sawit yang hanya tahu cara menanam dan menjualnya. Padahal kini, petani sawit sudah bisa memaksimalkan upayanya. Ya, mau bagaimana lagi, mereka biasa bilang. Oleh karena itu kepada anak-anaknya lah, harapan para petani generasi pertama tertumpu kini. Pendidikan jadi jalan. Pak, ini jawabannya apa? Itu jawabannya bacalah dulu mana soalnya. Tengok di sini ada soalnya, kan ada jawabannya di sini. Nah, tengoklah di situ, itu makanya baca dulu. Wah, lagi belajar nih Bu, Iya. sama Sarni. Iya Pak, Belajar apa Sarni? belajar PKR dia nih. Oh, Itulah jawabannya yang nomor 2 itu tadi Sarni kan. pengen jadi apa nih besarnya nanti Sarni nih? Jadi polwan. Polwan. Pintar. Ibunya pasti luar biasa nih, bangga nih Sarni kalau misalnya Sarni jadi polwan nanti. Iya. Ya kan? Rajin belajarnya ya. Pokoknya rajin dia belajar kan, Iya. pintar. Optimistis perlahan tumbuh. Aku percaya melalui sawit akan banyak mimpi yang bisa terbit. Sebagaimana aku mengalaminya. Namaku Jono Albar Burhan. Petani sawit generasi kedua atau kerennya, petani sawit milenial. Sekali dalam sebulan aku pasti jalan ke kebun, memantau keadaan sambil mensyukuri kebaikan alam dengan cara yang elegan. Waktu tempuhnya lumayan dari kota Pekanbaru. 4 jam naik mobil ke Desa Jake, Kabupaten Kuantan, Singing. Meski lelah, tak apa. Toh bonusnya aku bisa lebih dekat dengan para petani. Gimana hasil panen kita hari ini Pak? Lumayan Pak? Alhamdulillah lumayan. Ya. Nggak ada buah mengkal Pak? Nah, apa ini merah-merah semua ini. Mantap, mantap, mantap. Cuma ini jangan lupa nanti Pak ya, tangkai panjang ini ya. Ini yang lainnya bagus kok. Cuma Nanti yang ngelangsir memotong Pak. iya, 1, 2 nanti jangan lupa saling mengingatkan kita. Iya. Oke Pak.
Oh ya, ini ada ya. Ya, sap, ini masak sap. Nah ini bisa dipanen nih. Ya, ya, Pak. Udah berondol 5 ya. Nah ini juga nih Ya, ya, Pak. di sini ya. Nah itu ya satu lagi ya. Ya, ya. Kedekatan ini pula yang memudahkanku mengingatkan mereka untuk lebih selektif memilih kualitas tandan sawit saat panen. Karena lagi-lagi prinsipnya dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Kalau kualitasnya bagus, untung yang didapat pun maksimal. Jadinya, sering aku merasa ilmu dan pengalaman yang didapat saat belajar di Selandia Baru ternyata bisa memberikan berkah dan manfaat dalam lingkup yang kecil. Rasanya tak bisa terungkap. Kalau bisa pemerintah itu bisa menurunkan harga pupuk gitu. Itu kelangsungan sawit Indonesia gitu. Nah, itu masalah kita petani. Udah 900.000 harganya, mau 1 juta satu saknya. Ya itulah Pak. Kalau kebun saya sekarang mungkin kalau pupuk kimia itu udah nggak terbeli lagi gitu. Jadi kami larikan ada itu di pabrik itu. Ya mungkin itu sampah bagi pabrik, tapi kami masyarakat biasa mungkin bisa kami jadikan pupuk. Itulah jangkos itu. Nah, itulah pengganti pupuk kimia itu sama kami sekarang. Betul. Lantaran pupuk nggak bisa kami beli lagi begitu. Di lapangan memang ada fakta-fakta menyengat. Di tengah harga pupuk yang selangit, harga jual kelapa sawit malah tak stabil. Namun dari sini, aku dan sejumlah kawan putar otak tawarkan solusi. Meningkatkan kesejahteraan petani sawit sudah jadi harga mati. Jika melihat esensinya, kelapa adalah tumbuhan yang seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan dan tentu saja sawit juga. Manfaatkan limbah tandan kosong menjadi pupuk organik nyatanya efektif hemat biaya produksi. Itu artinya ada simpanan lebih bagi para petani. Dalam petak-petak lahan sawit ini, setiap hari ada saja pupuk tandan kosong yang diberikan untuk meningkatkan kualitas tanaman sawit. Hal ini demi menyiasati harga satu sak pupuk kimia yang mencapai Rp1 juta per sak. Jadi salah satu tantangan juga untuk kedepannya yaitu adalah tentang kepastian dari harga pupuk. Kita belum pernah sampai saat ini mendengar turunnya harga pupuk. Yang selalu kita dengar adalah naiknya harga pupuk. Nah, tentu ini menjadi meningkatkan pokok-pokok harga pokok produksi atau biaya produksi dari berkebun kelapa sawit sehingga dapat menguras potensi pendapatan petani kelapa sawit. Ini kalau yang seperti ini ditukar saja dengan yang agak lebih halus-halus biar lebih gampang diolahnya kan. Sebagai petani sawit milenial, aku tak sekadar kerja dan memantau di kebun. Sering juga aku mengisi sesi sharing dengan para mahasiswa seperti ini.
Selamat pagi kawan-kawan semua. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kelapa sawit. Yang kita tahu adalah kelapa sawit menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Kelapa sawit ini menghasilkan tandan buah segar atau TBS yang di dalamnya itu ada mesokarp, ada endokarp yang nanti akan dijadikan CPO dan PKO. Nah, dari CPO itu nanti akan jadi minyak goreng. Ini demi bisa memberikan cara pandang lain soal peran kelapa sawit itu sendiri, bahwa urusan kelapa sawit bukan sebatas persoalan yang pahit. Ini mesokarpnya ya, yang kuningnya itu yang nanti menjadi CPO. Lalu juga cangkangnya juga jadi untuk pembakaran juga di boiler, di pabrik kelapa sawit, sehingga menghemat penggunaan solar. Jadi ingat pengalamanku dulu sempat apatis soal isu kelapa sawit. Pendidikanlah yang akhirnya membuka mata, pikiran, dan hatiku kala itu. Ada lagi? Saya ingin bertanya, kenapa harga minyak goreng pada Indonesia sendiri itu naik turun, padahal kita produsen utamanya? Terima kasih, Pak. Jadi terima kasih banyak. Tadi pertanyaan tentang CPO dunia kenapa naik turun. Sekarang soal minyak goreng di dalam negeri kenapa naik turun. Jawabannya sama, karena ada supply dan demand, ada permintaan dan penawaran. Dan karena seperti kita tahu, minyak sawit sekarang sudah banyak dimanfaatkan, bisa jadi biodiesel, bisa jadi minyak goreng, bisa jadi sabun, dan lain sebagainya. Jadi setelah ini, kita langsung ke TKP, kita langsung ke mini plant kita, tempat pengolahan limbah kelapa sawit. Oke? Oke. Semangat semua? Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri kelapa sawit berkembang dengan memberikan opsi keberlanjutan, mulai dari sawit zero waste, pengolahan limbah, serta manajemen keuangan yang rapi bagi para petani. Itu tangkasnya jangan terlalu rapat gitu ya, tolong diurai dikit ya, diapakan lagi. Nah betul. Nah ini ya, tandan kosong ini kan dari hasil limbah dari CPO kan, pengolahan CPO. Ini kalau yang seperti ini ditukar saja dengan yang agak lebih halus-halus biar lebih gampang diolahnya kan. Dihaluskan, asap kelapa. Teorinya sudah ada, namun sudah tentu tak cukup jika hanya dibahas di kelas. Nah, ini kan keras nih. Nah, ini digeser aja, ditukar dengan yang halus-halus. Iya, betul. Praktik, memberi gambaran lebih nyata bagaimana upaya keberlanjutan tak sekadar omong kosong. Seperti pepatah bilang, ilmu pengetahuan adalah pelita hidup. Semburkan cahaya di tengah gelap, demi hidup yang lebih baik. Oh, tentu kami ngerasa bersyukur banget, terus senang karena udah ada mata kuliah ini. Selain kami mendapatkan ilmu, kami juga mendapatkan pengalaman serta mengasah skill untuk kedepannya. Kami sebagai generasi muda dapat membantu mengembangkan perindustrian sawit di Indonesia. Dan aku percaya bahwa garis hidup begitu adanya. Yang lebih bau, jadi katanya dengan menggunakan itu 65 hari. Termasuk apa yang dilakukan ibu-ibu perajin limbah kelapa sawit ini. Berawal dari pengetahuan yang ditekuni, mereka membuat karya, menghasilkan nilai yang berkontribusi pada hidup. Siapa sangka, limbah sawit bisa jadi kerajinan yang ciamik. Aku dan beberapa teman di organisasi mengapresiasi upaya ibu-ibu ini dalam sebuah pameran. Ya, karena di daerah kami itu kan banyak sawit, jadi otomatis limbahnya itu banyak. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya limbah itu jadi hal yang bermanfaat, yang bisa bernilai ekonomi, bisa membantu
masyarakat daerah juga bisa membantu kami, khususnya keluarga kami. Tentu ini semua akan menjadi ironi jika tak ada dukungan yang terpadu antara kami para petani dengan pemerintah dari berbagai tingkat, baik lokal, regional, hingga tingkat nasional. Di acara ini salah satunya, dengan bangga para petani dan perajin limbah sawit memamerkan hasil alam dan kerajinan yang mereka jaga dalam beragam produk turunan hingga kreasi. Nah, ini minyak merah, minyak sawit merah, kandungan vitamin A dan vitamin E lebih tinggi dibandingkan dengan minyak sawit biasa. Harganya? Harganya ini per liter sekarang 20.000. Mahal lagi. Agak sedikit karena dia produksi masih rumahan. Kita nggak curah pada. Saat ini kita sudah ada hand sanitizer juga Pak Gubernur dari kelapa sawit. Semoga saya semoga sukses selalu dan semoga lancar usahanya. Ya, terima kasih banyak Pak Gubernur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang aku usahakan dan capai kini jelas tak lepas dari sosok bapak dan ibu yang terus menyokong semangat. Teman-teman, sate lagi. Kita dulu. Jadi pagi ini rencana mau ke kebun mah. Mau nengok ini apa hasil panen kita hari ini. Merekalah yang tak pernah putus harapan. Percaya bahwa aku bisa menjadi sosok yang bermanfaat. Tanpa uang itu, gara-gara uang tuh orang tuh Naik orang semua. langsung naik dia senam. Oh iya? Oh, ramai. Sama pribadi. 17-an kemarin? 17. Tugasku kini meneruskan apa yang mereka amanahkan. Menjadi berkah dan manfaat bagi sesama. Karena dari perjuangan almarhum ayah dan juga ibu. Selama saya kuliah S2, itu ayah sempat sakit-sakitan dan beliau tidak memberitahu. Gitu. Beliau tidak memberitahu sampai akhirnya beliau berpulang ke Yang Maha Kuasa. Nah, dan setelah itu saya merasa bahwa ada budi yang harus saya balas kepada orang tua. Meskipun seorang anak tidak akan bisa membalas budi orang tua, tapi ada kewajiban rasanya untuk mengembangkan apa yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu adalah menjadi petani kelapa sawit. Salah satunya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbagi semangat kemandirian yang kerap aku tularkan meski dalam lingkup kecil. Bersama kawan seorganisasi, aku berbagi menumbuhkan rasa syukur pada berkah yang diberi. Ini satu varietas semua ya Pak Eko ya? Mengelola kelapa sawit semakin baik pada manusia dan pada alam sekitarnya. Jadi kan nanti kan akan diberikan pupuk nih
setiap polybagnya, jadi agar maksimal ke sawitnya juga kan. Salah satu program sawit ini, jadi anak-anak bisa belajar dari sedari kecil bahwa memang kelapa sawit ini juga sama seperti kita makhluk hidup. Jadi juga butuh penanganan yang cukup, butuh makan yang cukup gitu kan. Dan sawit ini juga adik-adik yang juga membantu peningkatan pendapatan dari negara kita. Jadi adik-adik juga dari orang tua yang bekerja dari kelapa sawit juga untuk beli baju sekolah, untuk beli buku, juga kan dari hasil penjualan sawit yang semua berawal dari bibit ini, gitu kan, yang nantinya akan ditanam, gitu. Sebagai petani sawit generasi kedua, sudah menjadi kewajiban untuk membentuk generasi yang lebih apik demi masa depan sawit. Visi misi daripada Santripreneur itu adalah menumbuhkan jiwa entrepreneurship daripada santri terus sendiri, khususnya di bidang perkelapa sawitan. Ya. Senyum para santri kini akan membawa senyum pada bumi pertiwi di waktu-waktu nanti. Tak hanya mampu merawat, namun lebih jauh lagi, memberi inovasi. Jadi berkebun kelapa sawit itu bisa dikatakan zero waste, karena dari limbahnya saja bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang kita olah sedemikian rupa, tandan kosongnya, solidnya, dan lain sebagainya. Kita olah lalu kita bisa letakkan kembali ke kebun kelapa sawit masyarakat sehingga menjadi pupuk organik. Lalu juga kelapa sawit memiliki produk turunan yang banyak, sabun, sampo, hand sanitizer, dan juga kalau dalam hal energi yang kita tahu ada produk yang namanya biodiesel atau B30 yang kita tahu sekarang. 70% menggunakan solar murni, 30% menggunakan minyak sawit. Nah, jadi itulah yang kita katakan sawit itu baik. Dukungan pemerintah pun jadi penyemangat. Sungai Rokan indah terbentang, di sana banyak si ikan pulau, membawa selamat datang di Pondok Pesantren Teknologi Riau. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menaruh perhatian lebih hingga bertolak ke Pekanbaru, mengembangkan program Santripreneur untuk kemandirian yang berkelanjutan. Kita ingin bahwa pesantren itu juga bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lagi-lagi, tidak dulu skeptis terhadap isu yang buruk. Karena bagaimanapun, semangat keberlanjutan dan inovatif kelak jadi jalan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.